pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dan materinya adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sebelumnya, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa. Kemudian, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan perbandingan antara hak dan kewajiban, yaitu hak akan didapatkan setelah kalian melakukan kewajiban. Dan berikut adalah contoh hak dan kewajiban dalam memanfaatkan air. Yang pertama, di situ ada 4 hak dalam memanfaatkan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang B, hak mendapatkan aliran air yang lancar. C, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dan kemudian yang D, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Kemudian yang kedua ada kewajiban dalam memanfaatkan air. Yang A, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang B, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Kemudian yang C, tidak mencemari air dengan limbah. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkendaraan atau menggunakan motor, pasti memerlukan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi di bumi atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan penggunaan bahan bakar berlebih akan menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar minyak mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar supaya bahan bakar persediaannya tidak langka. Bagaimana cara untuk supaya bahan bakar itu tetap ada? Yaitu dengan cara menghematnya, dengan cara menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh saja. Kemudian, jika ingin berpergian tetapi menempuh jarak pendek, cukup menggunakan sepeda atau jalan kaki. Kemudian, tadi kalian sudah belajar mengenai hak dalam pemanfaatan air. Kemudian ada juga contoh hak dalam memanfaatkan sumber energi. Banyak sekali energi yang ada di bumi. Ada energi listrik, ada energi matahari, dan bagaimana cara kita memanfaatkan itu? Haknya pasti mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Itu ada kedua hak dalam memanfaatkan sumber energi. Kemudian ada kewajibannya. Ada kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana. Memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, matikan alat elektronik komputer, air, lampu,
dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kemudian yang kelima, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan energi. Dan ini yang terpenting, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilaksanakan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia dapat digunakan hingga kapanpun. Dan apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan terjadi sebuah bentuk kekacauan atau bahkan perselisihan. Kemudian, di sini juga ada contoh hak dan kewajiban di sekolah. Haknya itu ada hak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, hak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Yang keempat, hak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian, kewajibannya adalah harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, atau ketertiban sekolah. Ikut tanggung jawab atas pemeliharaan gedung halaman, perabotan yang ada di sekolah. Kemudian membantu kelancaran pelajaran di kelas. Menghormati guru dan saling menghormati antar sesama murid. Kemudian yang keenam, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan energi dan juga diberikan sedikit contoh tentang hak dan kewajiban di sekolah. Semoga bermanfaat.